Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik bukan? Pada hari ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Oleh karena itu, ikuti pembahasan Pak Guru tentang fungsi inverse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi inverse dengan menggunakan alat peraga jalur inverse. Standar kompetensi yaitu menentukan komposisi dua fungsi dan inverse suatu fungsi. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menentukan inverse suatu fungsi. Indikator kompetensinya adalah menentukan inverse dari suatu fungsi. Nah, tujuan kita adalah menentukan inverse suatu fungsi yang berbentuk AX plus B per C atau AX plus B per C akarnya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang ini adalah menentukan inverse suatu fungsi bentuk AX plus B per C dan akar dari AX plus B per C dengan syarat C-nya tidak boleh 0. Nah, pendekatan yang akan kita lakukan adalah memanfaatkan urutan operasi hitung, kemudian inverse operasi hitung, dan algoritma diagram alur. Ya, nah ini alat peraganya, bahan-bahannya ya. Bisa kalian lihat di sini. Ya. Di atas lembaran karton buatlah DNA alur sebagai berikut. Ya. Jadi ini kondisi awalnya. Nah, kondisi awal fungsinya ini bergerak dari kiri ke kanan, sedangkan kondisi inverse-nya dari kanan ke kiri. Ya. Ini akan kita buat. Nah, ini contohnya. Ada sebuah bilangan positif jika dikalikan dengan dirinya sendiri, kemudian ditambah 3, dibagi dengan 4, dikurangi 5, diakar kuadratkan, akan menghasilkan 4. Bilangan berapakah yang dimaksud? Nah, ini bisa kita buat algoritma diagram alurnya, ya. Penyajian masalahnya dengan diagram alur seperti ini. Input, kan kita tidak tahu bilangannya, kan. Ada sebuah bilangan positif dikalikan dengan dirinya sendiri, berarti itu dikuadratkan. Kemudian ditambah 3, ditambah dengan 4, dibagi dengan 4, ya, kemudian dikurangi dengan 5, ya, kemudian diakar kuadratkan, maka hasil akhirnya adalah 4. Nah, sekarang kalau hasilnya 4, maka bilangan mula-mulanya ini berapa? Maka akan kita cari dengan menggunakan diagram alur. Nah, berarti ini panahnya akan berbalik karena inverse-nya. Ya. Yuk, kita perhatikan. Nah, sekarang 4 tadi kan output, sekarang akan menjadi input karena kita akan mencari inverse-nya. Nah, akar kuadrat akan menjadi kuadrat. Nah, gitu ya. Ya. 4 dikuadratkan 16, kemudian dikurangi 5, inverse-nya menjadi plus 5. Ya, jadi
21. Dibagi 4 akan menjadi inverse lawan, plus 4. Nah, akan menjadi 84. Kemudian dikurangi 3, 81. Nah, kuadrat itu akan menjadi akar kuadrat. Ya, maka hasilnya adalah 9. Ya, bilangan yang dimaksud adalah 9. Nah, ini contoh yang kedua. Tentukan inverse dari ini. Berapakah inverse dari 2x min 5 per 4? Nah, ini kita bisa buat diagram alurnya ya. Ya, inputnya kan X, kemudian apa? Dikalikan dengan 2. Ya, kemudian di 2x kan, setelah dikalikan 2 menjadi 2x, kemudian dikurangi 5. Ya, akan menjadi 2x min 5, kemudian dibagi 4 akan menjadi 2x min 5 per 4. Nah, ini outputnya kan. Jadi outputnya akan menjadi ini. Sekarang output akan menjadi input karena inverse X kan. Dibagi akan menjadi kali. Sehingga akan menjadi 4x. Dikurangi 5 akan menjadi plus 5. Ya, menjadi 4x plus 5 dibagi 2. Ya, maka akan menjadi outputnya itu. Outputnya adalah ya 4x plus 5 per 2. Karena ini adalah output yang ini merupakan inverse. Jadi kebalikan dari input yang tadi. Ya. Nah, ini. Jadi inverse-nya adalah 4x plus 5 per 2. Ya, fungsi inverse ditulis f pangkat min 1x. Ya. Nah, sekarang contoh berikutnya adalah tentukan inverse dari fx sama dengan akar 2x min 5 per 4. Ini juga bisa kita buat diagram alurnya, ya kan? Yang pertama x-nya dikalikan 2, kemudian dibagi 5, kemudian dibagi 4, ya kan? Nah, kemudian setelah itu diakar kuadratkan. Ya. Ya. Akar kuadrat jadi kuadrat ya. Jadi x kuadrat setelah dikuadratkan x-nya dan dikalikan 4 menjadi 4x kuadrat, dikurangi 5 akan menjadi 4x kuadrat ya, plus 5 ya, jadinya karena lawan dari 5 tadi, dikali 2 menjadi dibagi 2 ya. Ya. Nah, sekarang inputnya outputnya adalah 4x kuadrat per 2. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya gitu. Ya. Nah, ini penomoran alurnya. Ini penomoran urutan operasinya. Ya, ini penomoran urutan operasinya. Ya. Jadi yang pertama tadi kan dikalikan ya, dikalikan 2. Coba ini adalah latihan soal yang bisa Anda coba sendiri ya. Ini juga latihan soal yang bisa Anda coba sendiri. Ya. Nah, tentukan input dari ini ya. Ini bisa Anda coba sendiri. Oke. Ya, bisa dicoba sendiri. Ya, demikian
pembelajaran kita hari ini, yaitu menentukan fungsi inverse dengan menggunakan jalur inverse. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.